Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Shalom. Shalom. Terima kasih atas undangannya, khususnya Pendeta Deo Sompotan. Terima kasih untuk undangannya. Sebelumnya, sebelum saya mulai, saya minta izin untuk jadi co-host dari Pendeta. Mungkin mau share screen nantinya. Saya senang sekali malam ini bisa bertemu dengan saudara-saudari sekalian. Ya memang kalau dilihat dari malam-malam sebelumnya, memang pembicaranya juga memang mantap, luar biasa ya. Jadi pada malam hari ini khususnya saya minta dari pendeta, saya tanya judulnya apa pendeta? Pendeta bilang bagaimana kalau berhubungan dengan gigi. Jadi memang secara profesi saya spesialis anak, memang anak itu membawahi segala sesuatu yang berhubungan dengan anak. Tapi pada malam hari ini saya agak sedikit meluas dari profesi saya ya. Saya meluas sedikit, kita akan sama-sama sharing dan kita akan sama-sama belajar mengenai gigi, terutama menjaga kesehatan gigi anak, ya. Oke, pada malam ini saya senang sekali kita bisa sama-sama untuk sharing tentang bagaimana kita mau lihat seorang anak itu khususnya mengenai gigi dan mulut. Nah, mungkin di sini ada banyak ya yang sudah jadi oma, ada yang sudah jadi opa, ada juga yang memang masih membesarkan anak ya. Nah, untuk menjaga kesehatan gigi daripada anak itu merupakan suatu aktivitas yang kita harus lakukan sejak dini. Nah, sejak dini itu bukan merupakan suatu yang kita harus pandang enteng. Jadi ya udahlah cuman masalah gigi anak, tetap juga nanti bertumbuh, tetap juga nanti tanggal, tetap juga nanti bertumbuh gigi yang baru. Tapi kita harus ingat, Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita manusia untuk merawat Ka'bah daripada tubuh kita sendiri ataupun tubuh daripada anak-anak kita, karena itu adalah titipan Tuhan. Jadi memang secara manusia kita pikir anak-anak pasti giginya nanti rusak, ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya kalau kita biarkan gigi dan mulut daripada anak itu kalau dibiarkan otomatis rusaknya tidak bagus dan akan menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Nah, kesehatan daripada gigi anak itu merupakan suatu keadaan yang banyak terjadi pada anak-anak. Nah, ada 5 yang saya akan bahas pada malam hari ini, di mana 5 ini adalah masalah yang sering terjadi pada gigi anak. Yang pertama, karies. Karies itu memang suatu keadaan di mana itu giginya berlubang. Ini sebenarnya bukan hanya pada anak-anak, tapi pada orang tua juga dapat terjadi. Nah, ini merupakan suatu keadaan yang kalau dari sisi dokter gigi, itu disebabkan karena lubang dia akan terjadi suatu pertumbuhan daripada bakteri. Nah, hal ini terjadi karena kalau tidak dirawat, sama seperti jalan aspal. Pada saat lubangnya kecil, tidak ditampal, otomatis lama-kelamaan kena air, jalan mobil lewat, dengan berat daripada mobil yang lewat, otomatis aspalnya lama-kelamaan akan tambah tercabut lapisan demi lapisan dan akhirnya menjadi lubang yang lebih lama lebih besar. Nah, pada gigi seorang anak pada saat terjadi suatu lubang dan dibiarkan, itu akan menyebabkan suatu lapisan yang tercabut lapis demi lapis dan pada akhirnya dia akan mencapai suatu persarafan gigi yang di bagian daripada dalam gigi itu sendiri. Nah, kalau sudah sampai di saraf, itu otomatis akan memberikan suatu sensasi nyeri. Dan kalau sudah sampai di saraf, artinya sudah dalam lubangnya. Nah, lama-kelamaan pada saat dibiarkan, lama-kelamaan bukan cuma saraf, tetapi
arteri dan juga vena di mana terjadi suatu sirkulasi darah di situ untuk mempertahankan hidup daripada gigi akan rusak dan akhirnya menyebabkan giginya mati. Gigi mati akhirnya akan jadi busuk. Nah, kalau dari sisi dokter anak, masalah daripada karies dentis ini memiliki suatu komplikasi yang paling ditakuti. Komplikasi yang paling diketakuti adalah infeksi daripada jantung, infeksi daripada ginjal, tapi memang paling sering adalah infeksi daripada jantung. Di mana akan terjadi suatu penyakit yang dinamakan dengan penyakit jantung rematik. Penyakit jantung rematik ini memang dia berhubungan erat dengan hubungannya dengan gigi yang berlubang. Gigi berlubang pada anak tidak diobati, tidak ditampal, otomatis kuman Streptococcus beta hemolyticus namanya dia akan masuk lewat pembuluh darah dari gigi dan dia akan hinggap di jantung. Gigi lubangnya mungkin umur 2 tahun atau umur 3 tahun, tapi manifestasi daripada komplikasinya dapat terjadi pada umur bisa 5 atau 6 bulan sesudah giginya berlubang. Dan penyakit seperti penyakit jantung rematik pengobatannya lama. Bisa sampai dengan 18 tahun atau kalau dia sudah agak besar, dia bisa sampai minum seumur hidup obatnya. Jadi komplikasi itu kadang-kadang orang pikir cuma masalah gigi saja, anak giginya lubang itu biasa aja, nggak apa-apa. Nanti juga tanggal sendiri. Ingat saudara-saudara, yang kita jaga adalah komplikasinya. Belum kelihatan pada saat gigi lubangnya, tapi nanti masa-masa beberapa waktu ke depannya akan memiliki keadaan yang tidak kita harapkan. Nah, kemudian keadaan yang lain adalah kalkulus. Orang dewasa mikirnya, ini cuman penyakit orang dewasa. Karang gigi juga merupakan suatu keadaan yang mengganggu pada anak-anak. Di mana gigi kalau meskipun sudah kita sering sikat pada anak-anak kita, itu tetap akan ada kotoran yang menempel, yang lama-kelamaan menebal dan mengeras, sehingga akhirnya sudah tidak bisa lagi dibersihkan dengan gosok gigi. Nah, ini harusnya dikonsultasikan dengan dokter gigi untuk dibersihkan, ya. Terus kemudian gigi yang tidak rata. Nah, gigi yang tidak rata memang pada anak-anak merupakan suatu keadaan yang sering terjadi, di mana ada gigi susu biasanya dia tanggal lebih dulu. Bahkan ada kadang-kadang orang tua punya prinsip kayak dia kan anak-anak, kita meskipun giginya masih bagus, kita cabut aja, ya, supaya kalau kita cabut giginya, otomatis dia akan terganti dengan gigi yang baru dan punya pemikiran yang kadang-kadang berpikir, kalau malahan kita udah cabut, otomatis giginya akan bertumbuh dengan bebas. Jadi akan lebih teratur yang diharapkan dibandingkan dengan gigi susu yang tidak dicabut. Tapi Tuhan menciptakan sebenarnya sesuatu yang teratur, di mana apabila kita sudah mencabut gigi susu, belum pada waktunya, otomatis gigi yang asli yang nantinya tumbuh, otomatis tidak memiliki panduan. Jadi gigi yang asli malahan tumbuhnya sembarangan, menceng ke kiri, menceng ke kanan, dan akhirnya sesudah banyak gigi asli yang tumbuh, karena sudah dicabut sebelum waktunya, otomatis susunan giginya jadi tidak rapi. Jadi itu ya masalah daripada gigi pada anak. Terus kemudian gigi susu tinggal akar. Nah, ini banyak. Saya juga waktu kecil saya giginya mirip seperti ini. Di mana saya dari kecil punya kebiasaan minum susu botol, terutama pada saat mau bobo, saya kebiasaannya minum susu sambil ketiduran. Di mana karet daripada botol susu itu akan menyebabkan namanya karies rampan. Nah, ciri khasnya adalah hampir semua, kalau saudara-saudara lihat, hampir semua daripada enamel atau bagian putih daripada giginya itu hilang. Nah, di mana dia hilang bukan karena tiba-tiba disulap, tapi karena itu merupakan suatu erosi daripada kebiasaan menggigit dot daripada susu daripada bayi ataupun anak itu sendiri. Sehingga akhirnya lama-kelamaan ketinggalan
akarnya saja yang hampir sama rata dengan bagian dagingnya atau bagian rongga mulutnya. Ya, terus kemudian gigi yang maju atau tonggos. Nah, gigi yang tonggos ini memiliki resiko yang terjadi karena kebiasaan buruk. Antara lain biasanya anak kan suka hisap jari, ya. Hisap jari atau bibir bawah dengan menghisap dot, ya. Di mana gigi pada saat anak sering menghisap jari, nah dia memiliki gerakan menghisap yang memberikan tekanan bagian langit-langit. Karena kan kalau jarinya biasa dalam posisi nempel ke langit-langit. Jadi otomatis bagian gigi depan itu akan tertarik ke depan dikarenakan tekanan daripada jari yang sering dihisap itu. Dan itu akan menyebabkan lama-kelamaan akan tonggos, artinya dia akan sampai menghadap ke depan. Nah, itu bukan karena varian daripada kelainan tulang wajahnya, itu karena faktor habitualis atau kebiasaan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga daripada kesehatan daripada gigi anak-anak atau cucu-cucu kita? Nah, caranya yang pertama, kita harus menjaga kebersihan gigi daripada anak-anak. Di mana pada saat mulai muncul gigi ya, ini relatif tiap anak itu beda. Ada beberapa pasien datang udah umur 9 bulan, "Dok, anak gigi saya belum tumbuh, kenapa ya? Perlu makan ini itu atau gimana ya?" Sebenarnya faktor daripada genetik itu mempengaruhi. Nah, biasanya umur 6 bulan sudah mulai muncul. Nah, kita harus mau lihat kebersihan daripada mulut mereka. Nah, gigi mereka ini masih kecil dan gigi mereka ini masih belum sekuat daripada gigi sudah berusia 2 atau 3 tahun. Jadi, yang kita lakukan adalah kita harus melakukan perawatan gigi sesuai dengan usianya, ya. Yang utamanya adalah perhatikan kebersihan mulut mereka. Jadi sesudah dikasih susu, udah umur 6 bulan sudah makanan tambahan, sudah mulai bisa dikasih air putih. Jadi sebelum dia tidur otomatis harus dibilas dulu sebelum dia tidur. Sesudah umur 6 bulan sudah mulai banyak gigi susu, kita belum bisa pakai sikat gigi karena otomatis strukturnya masih lumayan keras dan giginya belum sekuat daripada umur di atas 1 tahun. Jadi kita menggunakan gosokan dengan kain kasa yang lembab atau dipakai air hangat. Nah, itu dilakukan 1 hari sekali. Jadi hanya dibersihkan dengan kain kasa yang sudah dilembabkan. Nah, mulai 1 sampai 3 tahun sudah mulai berbeda. Mereka sudah boleh gunakan sikat gigi yang halus. Di mana hal ini dilakukan pada saat pagi hari dan sebelum anak-anak tidur. Sama seperti kebiasaan orang dewasa, ya. Yang penting ukuran dengan serabutnya harus sesuai. Nah, umur 3 sampai 5 tahun, perawatannya kita sudah mulai ajarkan anak itu menyikat gigi sendiri. Karena mereka sudah mengerti dan mereka sudah bisa untuk melakukannya. Nah, tetap harus ditemani, cara ngajarnya adalah kita sambil main-main ya. Otomatis dia akan suka. Kalau kita bikin trauma, otomatis anak-anak akan takut dengan menyikat gigi. Nah, ini adalah langkah-langkah menyikat gigi yang benar ya. Untuk kalau gigi depan, bagian belakang kita gerakannya juga harus dari atas ke bawah ya. Untuk gigi belakang yang besar otomatis bisa dilakukan depan ke belakang ya. Dan juga bisa dari bawah ke atas karena kita akan mengeluarkan sisa-sisa kotoran. Nah, sekarang pertanyaannya. Sekarang dok, gimana supaya anak saya punya giginya sehat dan kuat? Apa yang harus dimakan? Nah ini yang disarankan adalah makanan yang memiliki kadar vitamin C yang tinggi. Antara lain, sebagian besar makanan yang berbahan dasar dari buah-buahan. Hampir semua jenis buah-buahan memiliki kadar vitamin C yang tinggi karena dia membantu untuk metabolisme daripada pertumbuhan daripada gigi itu sendiri dan kekuatan gigi itu sendiri. Yang kedua, makanan yang mengandung kalsium. Makanan yang mengandung kalsium sebenarnya sebagian besar tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran punya kadar kalsium. Tapi apabila masih ragu kalau itu kurang, bisa kita tambahkan dengan susu. Untuk keju sebenarnya menurut Mrs. White jangan terlalu banyak ya, karena itu merupakan suatu proses fermentasi, jadi kurang baik untuk
kesehatan, ya. Terus kemudian makanan yang mengandung protein juga dengan zat besi dan B12. Pada prinsipnya semua tumbuhan dan kacang-kacangan memiliki protein, zat besi dan B12. Tapi kadang-kadang kalau memang masih ragu, kita bisa tambahkan dengan protein daripada ikan, ya, ataupun daripada telur. Untuk daging sendiri, saya sendiri memang digambar saya taruh, tapi itu merupakan opsional. Mrs. White bilang, it is better, adalah lebih baik kalau kita mengkonsumsi yang berasal daripada nabati, bukan dari hewani. Dan itu sebenarnya sudah cukup. Yang pasti makanannya harus sehat dan seimbang. Nah, apa yang harus dijauhi agar gigi anak tetap sehat dan kuat? Pada prinsipnya dari dulu, dari saya masih anak-anak, orang tua pun saya mungkin masih anak-anak, sudah memiliki prinsip yang sama. Yang pertama adalah candy atau permen. Permen ini merupakan suatu hal yang paling disukai oleh anak-anak. Dari anak yang memang masih kecil sekali, baru mengerti, bahkan belum mengerti kalau sudah rasa namanya permen, otomatis mereka akan addicted, atau mereka pas lihat permen selalu bilang, "Mama, beli permen." Karena apa? Rasanya manis. Dan memang itulah hakikat kita manusia. Dari anak-anak, semua yang manis itu akan direspons oleh tubuh untuk selalu mau lagi dan lagi. Tapi efek yang lain dari permen adalah pemanisnya dan juga gulanya itu memiliki efek di mana kadang-kadang kalau tidak menyikat gigi dengan baik karena gulanya terlalu kental yang dalam campuran permen akan menyebabkan penempelan di gigi yang lama dan lama-kelamaan menjadi tempat pertumbuhan kuman yang menyebabkan gampang terjadi suatu proses daripada pembusukan. Begitu juga dengan coklat, sama ya. Minuman-minuman yang bersoda, soda itu otomatis dia akan gampang untuk rusakan daripada email daripada gigi. Jadi anak-anak disarankan untuk menghindari makanan-makanan tersebut. Kalaupun memang sudah terpaksa anak-anak sudah sempat mengkonsumsi, jangan dibiarkan untuk sudah sampai tidur, tidak gosok gigi ya. Jadi tetap untuk perilaku kebiasaan yang baik harus dididik kepada anak-anak. Nah, untuk yang terakhir, saya mengambil dari buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab. Perawatan gigi pada anak, apa yang kita lakukan pada anak itu merupakan suatu kebiasaan yang tidak bisa dilakukan hanya sekali seumur hidup. Itu harus merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan selalu dan harus dipupuk dan harus dalam keadaan yang teratur. Seorang anak yang tahu merawat giginya sampai dewasa apabila dia diajarkan setiap hari 2 kali menggosok gigi, dari dia masih kecil kita atur secara teratur dan memberikan dia rasa senang dengan melakukan hal itu, dia akan terus melakukan itu sampai pada saat dia tua. Tapi kalau dari kecil kita sudah perbiasakan tidur tidak sikat gigi, tidak makan makanan yang sehat, tidak menghindari faktor-faktor yang merusak gigi, sampai dia tua, sampai dia dewasa, kebiasaan buruk itu akan terus dibawa. Sebagaimana yang Mrs. White ajarkan, kita harus memupuk kebiasaan teratur dan cita rasa. Pekerjaan memupuk kebiasaan teratur dan cita rasa adalah satu bagian penting daripada pendidikan anak-anak. Saya rasa ini yang bisa saya share malam ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.